Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Percaya Bapak Ibu bahwa saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi Bapak Ibu masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau rindukan Tuhan Yesus hadir dalam setiap hati kita, kehidupan kita. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama kita mau katakan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, yes Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita mau rindukan Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya,
dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berikan sembah kita buat Tuhan kita. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jika engkau bisa berbahasa roh, silakan engkau berbahasa roh. Mari kita berikan pujian penyembahan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau beri kami kesehatan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Kau memulihkan setiap hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Tuhan rindu pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan rindu untuk mendengarkan setiap penyembahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan celikan setiap mata kami Tuhan. Buka setiap mata hati kami Yesus. Biarlah kami boleh melihat akan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan yang boleh Kau alirkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati setiap kami Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ikat kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan tali kasih Kristus yang tidak akan pernah melepaskan atau untuk menghancurkan kami Bapa. Dan kami juga tolak setiap kuasa-kuasa gelap Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya roh Allah saja Tuhan yang bertata di tempat ini, yang mengurapi kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh tangkap setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh keluar dari tempat ini menjadi berkat. Dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya kami mau katakan amin. Beri pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kami yang sudah ditebus, kita akan terima kemenangan. Kita akan terima kuasa daripada Tuhan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa
berjuang mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari kita membangkit berdiri Bapak. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Haleluya. Firman Tuhan terang setiap jalan kita dan Dia akan menuntun kita setiap hari. Firman-Mu Tuhan, Engkau bagi kakiku ya Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
rentangkan tangan kita. Ya, rentangkan semua. Rentangkan tangan kita. Oke, mari kita terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ku kan terbang Tinggi di awan. ya Tuhan, terima kasih. Bersamamu Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Mari kita lebih terbang, lebih tinggi lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Ya Yesus, firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, ya Yesus, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan, Bukan aman. di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Harapan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kayak memegang kehidupan kami, dan kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Katakan, Kau pegang hidup kami. Kau pegang, ya Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus dan salib-Mu Tuhan menebus setiap kehidupan kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari katakan dengan iman. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidup kami. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu Yesus, tebus kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan.
percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan dengan iman, harapan kita ada di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku ya Tuhan di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, Percaya, ku aman dalam-Mu. katakan lagi harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, Percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya, Percaya, ku aman Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kira sakani kiana pasekera takara pasopori kiana rasekene kiana takara pasara. Kira takasata takara para pataka sekene kiana takara pasenere kiana roro sekene kiana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan kami berikan segala pujian dan hormat bagi Tuhan di atas segala Tuhan, bagi Raja di atas segala Raja. Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan pagi hari ini Tuhan ketika kami boleh kembali ada bersama-sama di rumah Tuhan. Untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar itu jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan dengan hati-Mu. Dan tiba saja bagi kami Tuhan, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan.
untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami semua. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya untuk terima berkat firman Tuhan, kita katakan dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita semua. Bulan Juni sesuai dengan dari Sinode Gereja Betel Indonesia adalah merupakan bulan keluarga. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai akan harmonisasi ya, pelayanan dan keluarga. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Mari kita akan baca Alkitab firman Tuhan kita pada hari ini, beberapa ayat yang diambil dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-27, kemudian nanti dilanjutkan dengan Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Mari kita baca beberapa ayat ini bersama-sama. Kita mulai dari Kejadian pasal pertama, ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian dari Kejadian pasal 2, ayat ke-18 sampai ke-23 dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, inilah beberapa ayat yang kita baca bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Dan Tuhan menempatkan mereka itu ada di Taman Eden. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang terakhir Allah menetapkan manusia laki-laki dan perempuan itu menjadi satu keluarga. Keharmonisan hubungan Tritunggal Allah yang ada di dalam kerajaan surga, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ditransfer ke bumi melalui keluarga dalam relasi Bapa, Ibu, dan Anak. Jadi gambar Allah Tritunggal yang ada di surga itu, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dimanifestasikan di dalam kehidupan keluarga yang ada di bumi, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga ini dibentuk melalui sebuah perkawinan. Sejak awal itu merupakan adalah amanat Allah yang diperintahkan kepada manusia. Ya, Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan Hawa, dan memerintahkan kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak di atas muka bumi ini. Oleh karena itu kita melihat bahwa keluarga itu adalah ide dari Allah sendiri. Oleh karena itu keberadaan sebuah keluarga tentunya memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan baik di gereja, masyarakat, bahkan di sebuah bangsa dan negara. Keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting. Karena apa? Ketika keluarga itu menjadi satu keluarga yang sehat, itu dapat menjadikan satu gereja yang kuat. Ya, ketika keluarga-keluarga yang ada di dalam sebuah gereja itu menjadi keluarga-keluarga yang sehat,
maka gereja itu akan menjadi keluarga yang kuat. Ketika keluarga-keluarga itu keluarga yang sehat, maka masyarakat yang ada dapat menjadi masyarakat yang tertib. Dan itu dapat memajukan kehidupan dari bangsa dan negara tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, keluarga yang rusak akan membawa masalah atau menjadi masalah bagi gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara mereka. Bapak yang saya kasih, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dan ketiga, ya, Daud itu mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup di dalam kerukunan itu akan menjadi satu tempat di mana Tuhan itu akan mencurahkan berkat-berkatnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Mazmur 133 itu sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Ya, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatian Allah terhadap keluarga juga ditunjukkan dengan dipanggilnya keluarga-keluarga yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, mulai dari panggilan atas keluarga Abraham. Setelah Abraham turun kepada anaknya, yaitu dipanggilnya Ishak. Keluarga Ishak dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan juga kemudian memanggil Yakub yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Panggilan terhadap keluarga Adam supaya dia keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat memperhatikan kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Kepada Abraham Allah berjanji bahwa melalui dia dan keluarganya itu akan melahirkan satu bangsa yang besar. Dan juga melalui Abraham serta keturunannya bangsa-bangsa lain itu juga akan mendapatkan berkat. Ya, itu keluarga-keluarga dalam firman Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk boleh Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, dia juga memperhatikan pelayanannya terhadap keluarga-keluarga. Ya, misalnya dalam peristiwa perkawinan di kota Kana, ya tentunya kisah ini tidak asing bagi kita. Yesus dan murid-muridnya diundang untuk menghadiri pernikahan yang ada di kota Kana pada waktu itu. Dan hadirnya Yesus di tempat itu menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan di dalam pesta yang dihadirinya, Yesus menolong keluarga yang sedang kesulitan itu. Ya, kesulitan yang sedang mereka alami yaitu mereka itu kehabisan air anggur. Dan kita melihat dari kisah perkawinan di kota Kana, Tuhan menyatakan mujizat publiknya yang pertama kali, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Hal yang kedua, ya di dalam perjanjian baru juga dikatakan, ketika Tuhan Yesus singgah di rumah Petrus, Tuhan Yesus melihat bahwa ibu mertuanya Petrus ini sedang sakit demam. Ya, lalu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus memegang tangannya dan menyembuhkan penyakitnya seketika itu juga. Ya, Tuhan Yesus memperhatikan ya ibu mertua dari Petrus yang adalah muridnya. Dia memperhatikan keluarganya, dia memperhatikan kehidupan ibu mertuanya yang saat itu sedang sakit. Dan Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Bapak yang saya kasih, kita tentunya juga rindu punya keluarga dan juga pelayanan yang sehat. Ya tidak hanya keluarga yang sehat, tapi juga tentunya pelayanan yang sehat. Dan kita semua juga tahu bahwa dalam membangun keluarga yang sehat dan juga pelayanan yang sehat itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Bukannya tidak bisa dilakukan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, sehingga jangan sampai ada orang yang pelayanannya maju luar biasa, dahsyat luar biasa, namun keluarganya bermasalah. Ya, saking giatnya mereka pelayanan, mereka meninggalkan keluarga mereka. Dan saat ini kita akan bersama-sama lihat bagaimana agar kita dapat mengharmonisasikan antara keluarga dan pelayanan kita, sehingga keluarga kita maupun pelayanan kita itu dapat memuliakan akan nama Tuhan. Hal yang pertama, untuk kita dapat mengharmonisasikan antara keluarga dan pelayanan kita di hadapan Tuhan itu, yang pertama, prioritas utama itu harus berpusat kepada Kristus. Ya, prioritas utama berpusat kepada Kristus.
Kita mungkin sering mendengar ya pernyataan bahwa keluarga lebih penting dari pelayanan. Ya ini adalah satu pernyataan yang sering kita dengar. Nah, dan pernyataan ini juga bisa kita mengerti dan kita pahami karena seringkali ada banyak kasus-kasus keluarga yang berantakan karena alasan melayani Tuhan. Ya, tetapi kita juga perlu ingat bahwa sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa standar kebenaran yang kita pakai bukan karena ada kasus, tetapi kita harus berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi tujuan hidup orang percaya itu harus sepenuhnya berpusat kepada Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus menggambarkan bahwa Kristus itu tinggal di dalam keluarga dan hidup di dalam keluarga kita. Nah, keluarga di mana Yesus itu sebagai pusat akan menjadi satu keluarga yang dipenuhi dengan cinta. Satu keluarga yang dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesatuan dan juga akan kemakmuran. Nah, kalau kita melihat seperti itu, di mana satu keluarga itu ada cinta, ada sukacita, ada damai, ada persatuan, ada kemakmuran. Nah, apakah itu artinya di dalam keluarga yang menunjukkan Yesus itu sebagai atau Kristus itu sebagai pusatnya tidak ada ketegangan, tidak ada perselisihan? Ya, tentu saja tidak. Sekalipun Yesus itu sebagai pusat di dalam keluarga itu akan tetap ada pertentangan, tetap ada ketegangan, akan tetap ada perselisihan. Tetapi ya, sekalipun begitu, rumah tangga atau keluarga yang berpusat kepada Kristus tahu bagaimana mereka memanfaatkan momen-momen tersebut dan melihatnya sebagai suatu peluang untuk bertumbuh lebih dekat kepada Kristus dan mengenal satu sama lain, dan itu akan memperkuat ikatan kasih di dalam keluarga. Ya, bedanya apa? Bedanya ketegangan dan perselisihan yang ada itu tidak akan membuat keluarga itu hancur, tidak akan membuat keluarga itu retak, tetapi justru ya melalui ketegangan, melalui perselisihan itu justru akan mempererat ya ikatan kasih di dalam keluarga tersebut. Karena apa? Karena ada Kristus yang menjadi teladan, ada Kristus yang menjadi pusat dari keluarga tersebut. Ya, Kristus adalah sumber dari segala keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menjadikan Kristus sebagai prioritas pertama dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizatnya. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi atas kehidupan keluarga kita. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar di dalam Alkitab ya adalah orang-orang yang mengutamakan Kristus lebih dari segalanya. Ya, 2 minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan seseorang yang namanya Abraham. Ya, kita tahu bagaimana kisah Abraham. Ya, dia dipanggil Tuhan, diuji imannya, bahkan dikatakan sebagai bapak orang beriman. Minggu lalu kita belajar dari kehidupan Nuh. Ya, Nuh itu ketika dia hidup, orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya hidup sesuai dengan keinginannya masing-masing, menuruti hawa nafsunya. Tetapi Nuh hidup sesuai dengan ketaatan dan kebenaran firman Tuhan, meskipun tidak ada orang yang mau mengikutinya selain Nuh dan keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Selain itu kita juga melihat banyak tokoh-tokoh iman yang lain, ada Yosua, ada Gideon dan lain sebagainya. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang dahsyat, hal yang besar. Kuncinya adalah mereka mengutamakan Kristus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus sadar kalau keluarga kita saat ini adalah harta terpenting ya yang dititipkan Tuhan untuk kita dan untuk kita jaga dan bahagiakan. Ya, kalau keluarga Cemara kan bilangnya harta yang paling berharga. Ya, itu juga tidak salah. Harga yang paling berharga, harta yang paling penting, dan itulah yang dititipkan Tuhan bagi kita untuk kita jaga dan kita bahagiakan. Dan kalau keluarga kita saja tidak menjadi teladan, bagaimana mungkin kita bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan?
Ya ketika orang tua itu memimpin keluarganya dalam kasih, dalam kebenaran, serta mereka mengajari anak-anak mereka dengan Injil Yesus Kristus, dengan perkataannya, dengan teladannya. Dan ketika anak-anak juga mau mengasihi dan mendukung orang tua mereka, mereka akan belajar dan menjalankan juga asas-asas Injil yang orang tua mereka ajarkan. Dan hasilnya adalah keluarga yang benar-benar berpusat kepada Kristus. Ya, jadi orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya asas-asas Injil dalam kehidupan keluarga mereka. Begitu juga anak-anak, mereka harus mau belajar ya untuk mendengar, untuk mengerti ya pengajaran Injil yang diberikan. Dan mereka juga belajar melakukan Injil seperti apa yang orang tuanya itu contohkan, ya ajarkan kepada mereka. Sehingga keluarga ini benar-benar menjadi satu keluarga yang berpusatkan hanya kepada Kristus. Itu hal yang pertama. Ya, berpusat kepada Kristus. Lalu hal yang kedua, untuk kita bisa mengharmonisasikan pelayanan di dalam kehidupan kita, hal yang kedua kita harus menyadari bahwa keluarga itu adalah ladang pelayanan yang paling utama. Tapi yang saya kasih, seringkali banyak aktivis yang terkadang lalai dalam melihat pelayanan mana yang harusnya diutamakan. Nah, ada orang-orang yang mungkin sibuk mengunjungi atau mendoakan jemaat yang sedang sakit, ya, bukannya tidak boleh. Mengunjungi jemaat dan mendoakan orang yang sedang sakit itu merupakan hal yang sangat baik, ya. Tetapi ya seringkali orang tua mereka sendiri yang juga sedang sakit dan rumahnya tidak terlalu jauh, namun seringkali lupa untuk dikunjungi dan juga didoakan. Nah, tidak sedikit juga keluarga aktivis yang berantakan. Ya karena saking giatnya mereka pelayanan sampai mereka meninggalkan keluarga mereka. Akibatnya apa? Akibatnya banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan keluarganya. Ya ada yang bercerai, anaknya kena narkoba, rusak secara pergaulan, nilai-nilai pelajarannya anjlok dan lain sebagainya. Dan itu sebagai akibat dari apa? Akibat dari orang-orang yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Akibatnya apa? Akhirnya keluarga mereka lah yang menanggung akibat dari pelayanan mereka. Nah, ada sebuah kisah dari seseorang yang namanya Bapak Robert Bob Pierce. Ya. Bapak Bob ini, dia seorang yang sangat sukses. Dia mendirikan sebuah lembaga yang namanya World Vision. Ya, sebuah organisasi sosial besar dengan cabang yang ada di ratusan negara. Ya, satu lembaga kemanusiaan yang melayani kebutuhan jutaan orang secara jasmani. Ya, dia punya sebuah organisasi yang sangat luar biasa besarnya dan punya cabang yang tersebar di berbagai ratusan negara. Tetapi tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk pengabdian yang sepenuh hati kepada pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Bob ini. Nah, seringkali Bapak Bob ini absen dari rumah dan keluarganya. Ya, dicatat oleh artikel tersebut, Bapak Robert ini dia absen dari rumah dan keluarganya sebanyak 10 bulan setiap tahun. Jadi dia itu di rumah kira-kira cuma 2 bulan. Yang 10 bulan tidak pernah ada di rumah. Ya. Dan ketika dia pulang ke rumah, seringkali kopernya itu tetap tidak dibongkar. Karena apa? Karena biasanya dalam waktu beberapa hari dia akan kembali melakukan perjalanan. Ya mungkin selama seminggu atau lebih. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ya kegiatan seperti ini akhirnya membawa hal yang berdampak buruk kepada keluarga mereka. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga Bapak Robert Bob Pierce ini? Ya, yang terjadi kemudian, ya karena Bob terlalu sibuk dengan pelayanannya, akhirnya istrinya merasa frustasi dan akhirnya minta cerai. Ya karena bisa dibayangkan, ya punya suami setahun ketemunya cuma 2 bulan. Ya, 2 bulan aja kan tidak penuh. 2 bulan itu paling cuma sehari, 2 hari, sehari, 2 hari. Ya karena apa? Terlalu sibuk pelayanan ke seluruh dunia. Ya akhirnya istrinya merasa frustasi dan akhirnya minta cerai. Hal yang kedua yang terjadi apa?
putrinya meninggal bunuh diri. Ya, istrinya putrinya itu meninggal karena bunuh diri. Jadi ceritanya putrinya ini dulu pernah mau bunuh diri yang pertama tapi gagal. Nah, dalam upaya bunuh dirinya yang pertama, ketika dia didampingi oleh ibunya, ya karena papinya kan sibuk pelayanan. Ya, anaknya ini berkata, karena percobaan bunuh dirinya yang pertama itu gagal, dia sayat tangannya tapi tertolong. Ya, dia berkata, ketika mamanya ada di sisinya, dia ngomong, aku tahu mama, kamu mencintaiku. Tetapi aku hanya perlu merasakan lengan ayah yang memelukku. Ya, putrinya itu sampai ngomong gitu. Dan ketika itu akhirnya beberapa bulan kemudian putrinya mencoba bunuh diri lagi yang kedua dan itu berhasil. Akhirnya meninggal. Putrinya meninggal karena bunuh diri. Lalu yang ketiga yang terjadi apa? Bapak Bob sendiri ini akhirnya dikeluarkan dari organisasi yang didirikannya. Karena apa? Karena sering terjadi konflik. Ya, di dalam organisasinya itu seringkali terjadi konflik. Akhirnya apa? Akhirnya dia dikeluarkan dari organisasi yang didirikannya. Ya, ini mungkin bisa menjadi satu cerminan buat kita semua. Ya, mereka pergi melayani orang lain, pembesukan, menghibur orang yang sedang kesusahan, tetapi di sisi yang lain keluarga mereka merasa kehilangan mereka. Mereka merasa kesepian, mereka merasa sedih karena tidak mendapat perhatian dari seorang ayah. Ya, tapi kita perlu ingat, bukan berarti kita tidak boleh terlibat di dalam pelayanan. Justru kita harus terlibat dalam pelayanan yang ada di gereja. Tetapi kita perlu mengatur waktu kita itu dengan baik. Ya, kuncinya adalah ini, mengatur waktunya itu dengan baik. Nah, Bapak saya kasih, pelayanan itu bisa menunggu. Ya, jemaat bisa mengerti. Tetapi kalau kita mengutamakan pelayanan dan akhirnya kita kehilangan keluarga, maka orang justru akan menyalahkan dan menghakimi kita karena kegagalan kita di dalam mengatur keluarga. Ya, kehadiran kita itu mungkin bisa digantikan, tetapi kehadiran kita di dalam keluarga itu tidak bisa digantikan. Ya, misalnya saya sudah janjian sama istri saya. Ya, istri saya ulang tahun, saya sudah janjian. Yuk kita mau dinner sama-sama. Nah, ketika kita sudah janjian, tiba-tiba ada orang yang telepon, Pak, saya mau minta pelayanan. Ya, kalau yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan harusnya yang janji dengan keluarga. Karena apa? Kan saya tidak bisa menggantikan diri saya untuk menemani istri saya makan malam. Dia yang berulang tahun, kan tidak bisa saya gantiin. Tetapi kalau pelayanan, ketika saya bilang tidak bisa, ada banyak orang yang bisa menggantikannya. Ya, tapi kehadiran kita di dalam keluarga itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh karena itu kita harus mengutamakan keluarga kita. Ya, seorang pelayan itu tidak dapat berkata bahwa dia melayani Tuhan jika dia tidak mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Atau jika dia tidak mau meluangkan waktu untuk bersengkrama dengan anak-anaknya dan mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, 1 Timotius 3 ayat 4 berkata, salah satu syarat untuk menjadi penatua atau diaken adalah dia harus menjadi kepala keluarga yang baik. Ya, syaratnya jelas dituliskan di firman Tuhan. Ia harus menjadi kepala keluarga yang baik. Saat kita menyadari bahwa mungkin pelayanan yang kita lakukan menyita terlalu banyak waktu kita, ya, waktu kita dengan keluarga, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta tuntunan Tuhan untuk kita ditunjukkan bagaimana cara yang lebih bijaksana agar kita dapat menyeimbangkan kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Ya, kita juga mungkin perlu mengevaluasi bagaimana waktu kita yang harus kita gunakan, seberapa banyak untuk pelayanan, seberapa banyak untuk keluarga. Nah, Tuhan mau agar kita semua ini jadi teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan abaikan keluargamu hanya demi pekerjaan kita ataupun pelayanan kita. Ya, karena saat keluarga kita dan pekerjaan kita sejalan, maka
hidup kita bisa jadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, pelayanan dan pekerjaan pelayanan dan juga keluarga itu kalau bisa sejalan, maka hidup kita akan jadi teladan dan berkat buat banyak orang. Ada sebuah kisah dari seseorang yang namanya Bill Evans. Ya. Pada tahun 1924, ya, Bill Evans ini adalah salah seorang pendayung paling hebat di Amerika. Dan dalam perjalanannya menjelang kejuaraan dunia mendayung, yaitu di Olimpiade Paris di tahun 1924, ya, dia menerima berita bahwa istrinya akan segera melahirkan anaknya yang pertama. Ya, dia lagi terbang dari Amerika menuju ke Paris. Ya, dia dengar kabar istrinya mau melahirkan anaknya yang pertama. Dan ketika dia mendengar kabar tersebut, ya apa yang Bill Evans lakukan? Bill Evans dia memilih untuk segera pulang. Dia tidak jadi mengikuti kejuaraan dunia untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Ya, ini Bapak yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? 28 tahun kemudian, di tahun 1952, Bill menerima sebuah telegram dari putranya Frank, yang pada waktu itu sedang mengikuti Olimpiade di Finlandia. Ya, sama kejuaraan juga mendayung di Olimpiade. Dan ketika dia terima telegram itu, di telegram itu berkata, "Ayah, terima kasih karena telah menunggui kehadiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan, ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Anakmu tersayang, Franks, ya, anaknya jadi juara di lomba yang harusnya dia ikuti 28 tahun yang lalu. Ya, anaknya pulang bawa medali emas dan dia berikan kepada ayahnya. Ya, karena apa? Ayahnya pada waktu itu telah menunggui kelahirannya. Ya, sekalipun pada waktu itu dia tidak bisa memenangkan medali itu. Nah, Bapak yang saya kasih, ada juga sebuah artikel mengenai keluarga yang menarik. Ya, di situ dituliskan sebuah aturan emas pelayanan keluarga. Ya, aturan emas pelayanan keluarga. Di situ aturan itu berkata seperti ini. Perlakukan anggota keluarga Anda sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Dan anggap mereka sebagai pelayanan Anda yang paling penting. Ya, aturan emas dalam keluarga itu adalah perlakukanlah anggota keluarga Anda seperti yang Anda ingin mereka itu memperlakukannya kepada diri kita sendiri. Ya, dan kita harus menganggap bahwa pelayanan yang kita lakukan kepada keluarga mereka itu adalah pelayanan yang paling penting. Ini aturan emas di dalam pelayanan keluarga. Utamakanlah keluarga Anda. Beri mereka yang terbaik, bukan yang tersisa. Ya, pikirkanlah semua hal baik yang bisa Anda lakukan dengan gembira untuk orang lain, dan kemudian lakukanlah terlebih dahulu untuk keluarga Anda. Ya, Anda akan melihat yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Nah, kita mau melihat selanjutnya. Ya, beberapa kondisi untuk kita bisa melayani dengan baik. Ya, kondisi untuk kita bisa melayani dengan baik. Yang pertama, harus ada suasana rohani di rumah atau keluarga tersebut. Ya, harus ada atmosfer rohani di rumah atau keluarga tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kesehatian tentang pentingnya pelayanan yang sedang dilakukan. Ya, artinya apa? Artinya suami dan istri, dan kalau ada anak-anak, mereka harus sehati dalam pelayanan yang mau mereka kerjakan. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka itu bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, ya ada dukungan dari pasangan dan anak-anak. Ya, setelah mereka sehati, perlu juga dukungan dari pasangan dan anak-anak. Ya, kalau kita bisa seperti sekarang ini tentunya juga bukan karena kita sendiri, bukan karena kemampuan yang kita miliki secara individu, tetapi juga dukungan dari keluarga dan anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya, waktu dan energi yang terambil dari keluarga itu terkompensasikan dengan efektif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.
Ya kalau mungkin di dalam pelayanan kita terpaksa mengambil waktu kita dengan keluarga, nah waktu yang terambil ini harus diganti ya dengan waktu yang lain. Ya, sehingga apa? Sehingga waktu dengan keluarga ini tidak berkurang, tetapi waktunya akan tetap. Ya, jadi harus dikompensasikan dengan efektif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif ya seperti yang tadi saya ceritakan ya, seperti kesaksian dari Bapak Robert Bopis tadi. Ya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Lalu yang selanjutnya, jika terjadi ketidakseimbangan atau gangguan, keterlibatan kita di dalam pelayanan itu perlu dievaluasi ulang. Ya, wah kok pelayanan ini terlalu banyak mengambil waktu saya dengan keluarga. Lah itu perlu dievaluasi ulang. Ya mungkin cara mengatur waktunya salah atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin mengganggu ketidakseimbangan di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengingat ya ketika kita bersama-sama melayani, jika kita seorang marketing, ya maka keluarga kita itu adalah nasabah atau klien utama. Ya, yang kerjanya marketing itu ya keluarga itu nasabah dan klien utama kita. Jadi harus dapat prioritas. Ya, jika kita seorang karyawan, maka keluarga kita itu adalah bos kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita karyawan, ya bosnya kita itu ya keluarga kita. Nah, jika kita seorang investor, maka investasi yang paling berharga adalah nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam keluarga. Ya, bukan uang yang kita tanamkan di dalam keluarga, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam keluarga yang kita ajarkan, asas-asas kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan, itulah yang menjadi investasi yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan jika kita seorang pemimpin agama, maka keluarga itu adalah jemaat atau umat kita yang paling utama. Ya, jemaat dan keluarga kita itu adalah umat kita yang paling utama. Oleh karena itu, pastikan ketika kita ada di posisi puncak kesuksesan, kita sedang mengibarkan bendera kemenangan dengan pelukan keluarga di sekitar kita. Dan bukan dalam keadaan mereka tertinggal di bawah sambil menangis karena mereka telah kehilangan kita. Ya, jangan sampai ketika Anda ada di atas, ya kelihatannya sukses mengibarkan bendera kemenangan, tapi keluarganya ketinggalan di bawah. Ya, mereka tidak menikmati kesuksesan yang diraih dalam hidup Anda. Ya, pelayanan dan keluarga tidak harus saling eksklusif atau saling mengalahkan. Kita tetap dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kita dan tetap memelihara yang keluarga yang sehat dan kuat. Ya, memelihara keluarga yang sehat dan kuat. Semuanya itu dimulai dengan menyadari bahwa pelayanan pertama kita adalah keluarga kita. Ya. Yang prioritas yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga kita. Ya, pelayanan kita yang paling utama. Ketika Tuhan memberikan seorang laki-laki, ya, seorang istri dan anak-anak. Itu adalah satu titipan yang tadi dikatakan titipan yang suci, titipan yang berharga. Dan kita harus bertekad bahwa atas karunia Tuhan Yesus, kita harus menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini setelah kita ditebus dari dosa-dosa kita, setelah Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, serta mencukupkan setiap kebutuhan yang kita perlukan. Kita pun mau bersama-sama ya melayani Tuhan sebagai wujud dari rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Bukan dengan satu keterpaksaan, tetapi karena kita mau bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita, yang telah memberikan kita keluarga, ya anak-anak yang ada di dalam kehidupan kita semua. Dan ucapan syukur itu bisa kita wujudkan. Salah satunya dengan apa? Dengan kita melayani Tuhan. Ya, melayani akan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja bersama-sama. Oleh karena itu Bapak yang bisa kasihi, ya kalau kita mau bersama-sama melayani Tuhan, marilah kita mulai pelayanan kita dari Yerusalem. Yaitu keluarga kita sendiri. Ya, dan kemudian seiring dengan Tuhan memimpin, kita mulai memikirkan pelayanan tentang Yudea, tentang Samaria, dan pada akhirnya kita sampai ke ujung bumi.
Ya, tetapi pelayanan itu harus dimulai dari keluarga kita. Ya, setelah Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita menjadikan keluarga kita sebagai ladang pelayanan yang paling utama. Amin. Mari kita mau bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, memberikan semua yang terbaik buat kita. Dan kita mau bersama-sama datang, menyanyikan pujian dengan segenap hati kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Untuk kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan keluarga kita. Dan yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Keluarga itu adalah ladang pelayanan kita yang paling utama. Yang menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, mari saat ini kita melihat hati kita masing-masing, melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala kehidupan, pusat dari kehidupan keluarga kita. Dan yang kedua, apakah kita sudah menempatkan keluarga kita sebagai prioritas yang paling utama sebelum kita keluar melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita lah yang harus kita layani terlebih dahulu. Mari ambil waktu sejenak beberapa saat untuk kita belajar mengintrospeksi kehidupan kita masing-masing. Kita bukan orang yang sempurna. Mungkin kita masih banyak kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kehidupan yang semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, kehidupan keluarga kita tidak menjadi satu batu sandungan, tetapi boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapa di dalam surga, Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan. Mungkin kami belum bisa melakukan sama seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami juga memiliki satu kerinduan Tuhan. Untuk kami memiliki keluarga yang sehat dan juga pelayanan yang sehat di hadapan-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong kami semua Tuhan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, seringkali kami salah Tuhan dalam mengambil langkah dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Kalau kami mau benar-benar berserah, kami mau benar-benar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami memiliki keluarga yang sehat di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, kehidupan keluarga kami menjadi kehidupan yang boleh menjadi berkat. Kehidupan yang boleh menjadi teladan. Pelayanan kami juga boleh menjadi pelayanan yang menjadi berkat buat orang-orang yang kami layani Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang terus menyempurnakan Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Sehingga baik keluarga maupun pelayanan kami Tuhan boleh berjalan seiring, boleh berjalan selaras Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh benar-benar memuliakan akan nama Bapa. Kau yang menolong buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan di dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang bekerja memulihkan kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Sehingga setiap keluarga boleh menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Karena ketika sebuah keluarga sehat, keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, maka gereja Tuhan juga akan menjadi gereja Tuhan yang sehat, gereja Tuhan yang kuat, dan boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara yang dimana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Jadikan menjadi rema terang buat setiap jalan kehidupan kami. Pelita yang menerangi jalan-jalan kami semua Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati kami. Untuk kami boleh bersama-sama pada saat ini Tuhan. Kembali mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Tuhan. Baik para jemaat Tuhan dan juga para pelayan Tuhan yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Sehingga lewat perjamuan kudus kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan Yesus. Kasih Yesus yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercapit bagi kami Tuhan. Dan kami boleh melihat akan kuasa dari kematian Yesus dan kebangkitan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih berkat-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan.
Lewat perjamuan kudus kita diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita mengingat pada waktu malam Tuhan diserahkan, di loteng Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, Tuhan mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah, setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita semua. Dan pada saat ini, dengan iman dan percaya, mari kita terima tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Lewat pengorbanannya, kita disucikan dari setiap dosa-dosa kita. Segala kelemahan dan sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Dan kita percaya ketika kita mengingat akan pengorbanan Yesus bagi kita semua, ya kita boleh melihat akan kasih-Nya yang begitu besar dicurahkan dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Mari kita bangkit diri bersama-sama, katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
Mari kita akan bersama-sama pegang roti tubuh Tuhan di tangan tangan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa, memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus dan diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus, darah yang telah dimeteraikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan iman dan percaya pada saat ini, mari kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita semua. Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberikan hidup yang baru. Melalui kematiannya, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Kita menerima kehidupan yang baru dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup yang diselamatkan. Kehidupan yang punya jaminan untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita bersyukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terima kuasa kebangkitan Yesus melalui persorangan tubuh dan darah Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua dan pengorbanan-Mu itu yang menyelamatkan kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang sudah menebus hidup kami. Pengorbanan-Mu sudah menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Bahkan segala kelemahan dan sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung 2000 tahun yang lalu di atas kayu salibnya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima kemenangan, pemulihan yang daripada Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, dan Kau juga memberkati buat setiap jemaat Tuhan, untuk mereka juga pulang menerima kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam kehidupan mereka semua. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diubahkan, untuk hidup mereka boleh menjadi hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu lewat persorangan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berhenti.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali. Dan mari kita memperkatakan deklarasi iman kita di tahun ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada, aku dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 23 Juni 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosea Kristiono. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Sehubungan dengan diadakannya proyek peninggian jembatan Semarang Indah, kami informasikan bagi Bapak Ibu yang biasanya datang melewati jalan melalui Blok C dan Blok D, maka akses jalan menuju jembatan akan ditutup selama kurang lebih 6 bulan. Untuk akses jalan menuju gereja, Bapak Ibu dapat mengambil jalan melalui Jalan Madukoro sampai di Gudang JNE, kemudian Bapak Ibu dapat belok ke kiri, kemudian terus sampai Sekolah Tritunggal atau Portal Besi, kemudian belok ke kiri lagi dan sampai ke gereja. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali bersama-sama dan nanti Pendeta Madya Samuel Lord Prayitno akan memberikan doa bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat kesempatan yang indah pada kami Tuhan. Ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali ada di tempat ini. Berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan sekarang tiba pada akhirnya kami mengakhiri pada hari ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dengan iman, terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin.